Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Falhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu dan para ikhwah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, betul kita bersyukur kepada Allah Ta'ala hingga detik ini, di saat ini, di tempat ini kita bisa berkumpul bersama berkat taufik hidayah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat istiqomah di atas sunnah, di atas akidah yang sahihah, sehingga kita bersama-sama memanfaatkan nikmat ini untuk dalam rangka bersyukur kepadanya melalui jalan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya dengan menuntut ilmu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, keikhlasan dan juga istiqomah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wad Dawa dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan masih kita pembahasan agak panjang nanti yaitu masalah ahadits wal athar anidzunubi wal ma'asi, yaitu ahadits wal athar anidzunub wal ma'asi atau an atharidzunub wal ma'asi, hadis dan juga athar tentang dampak buruk bagi dosa atau atas dosa dan maksiat yang kita lakukan, sehingga tujuannya adalah agar kita semuanya mengingatkan, khususnya berbicara dan juga panjenengan semuanya, agar kita benar-benar takut ya akan perbuatan yang akan mencelakakan kita. Ya ibaratnya ini adalah perbuatan yang cepat atau lambat pasti akan membinasakan. Ya la fid dunya wala fil akhirah, tidak pula di dunia ataupun di akhirat, lebih-lebihnya di akhirat waliyadzubillah. Oleh karena itu selalu kita ulang lagi dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang beliau mengatakan famimma yanbaghi an ya'lam atau an yu'lam anna adz-dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda. Di antara perkara yang harus diketahui bahwa dosa-dosa dan maksiat itu pasti akan merusak, pasti akan membawa dampak buruk, ya pasti akan mencelakakan, la budda, harus, tidak bisa tidak. Wa anna dhararaha fil qulub ka dhararis samum fil abdan, bahwasanya kerusakan ya dari dosa ini di hati seperti kerusakan racun yang menyerang anggota tubuh kita. Ala ikhtilafi darajatiha fil dharar, sesuai dengan kadar tingkat kerusakannya ya dari racun tersebut, sesuai dengan kadar besar dan kecilnya dosa tersebut. Oleh karena itu tujuannya adalah agar kita benar-benar lebih hati-hati, dan itulah makna takwa, agar kita berjalan seolah berjalan di atas duri. Mana yang perlu kita ambil, mana yang perlu kita tinggalkan, mana yang perlu kita lewati, mana yang perlu kita ambil jalan lurus. Kita ingin jalan yang selamat saja. Kemudian sebelum itu ini sejenak kita merenungkan beberapa ayat yang patut kita renungkan di kesempatan petang hari ini, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kita semuanya nanti akan menjadi saksi atas diri kita sendiri. Ya, mungkin di dunia ketika mungkin ditanya, mungkin kita bisa pura-pura, kita bisa bersembunyi, kita bisa beralasan 1000 alasan ini untuk dibenarkan, sehingga kita selamat, nggak mau ngaku. Tapi nanti yaumul qiyamah ya ada beberapa ayat. Ini yang pertama surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Qala Allah Ta'ala balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ya, seringkali kita lewati mungkin ayat ini di beberapa masjid atau dibaca oleh imam, namun agak panjang dikit ayatnya.
Nah, kita kadang fokusnya di awal atau di tengah atau di bagian yang akhir tentang ya balasan bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang kufur kepada Allah yang lebih mementingkan dunia. Ada di sela-sela itu ayat 14 dan 15, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu kelak akan menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Ya, susunannya ini kalau belajar bahasa Arab, balil insanu basiratun ala nafsihi. Ya, tetapi huruf jar dia punya hak didahulukan, ya lahu haqqun litakdim. Sehingga maknanya adalah lil hasri. Maknanya adalah litakhsis. Jadi benar-benar manusia itu nanti akan menjadi basirah, akan menjadi orang yang melihat sendiri ala nafsihi atas perbuatannya. Walau alqa ma'adzirah, walaupun mengungkapkan alasan-alasan sedemikian rupa, gak akan bisa ya mengelak, gak akan bisa ya berbohong, ya walaupun mengemukakan banyak sekali alasan-alasan ini itu dan sebagainya. Maka sebelum itu terjadi, hendaklah kita di dunia ini ya mengaku apa adanya. Ya kalau kita memang lemah imannya, ya segera kita naikkan dengan terus belajar, memohon agar Allah memperbarui iman-iman kita, minta nasihat, minta petunjuk, ya atau kita ya hadir di pengajian tujuannya untuk mengembalikan iman kita. Ya, jangan sampai pura-pura atau hanya ya naudzubillah tampilan luarnya saja, casingnya saja, tapi sebenarnya di dalamnya itu rusak dan dia tidak mau mengakuinya. Ya naudzubillah. Artinya ini ada tafsir yang ringkas, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, balil insanu hujjatun wadihatun ala nafsihi, ya tulzimuhu bima fa'ala aw taraka walau jaa bi kulli ma'dziratin ya'tadhiruha atau ya'tadhiru biha an ijramihi fa innahu la yanfa'u dzalika. Ya, jadi bahkan manusia itu hujjatun wadihah, manusia itu nanti kelak akan menjadi bukti yang nyata. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, ya tapi ala nafsihi, untuk dirinya sendiri yang dia mengharuskan atau akan menjelaskan sendiri apa yang dia telah perbuat dan apa yang dia telah tinggalkan. Apa yang dia perbuat dari ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang dia tinggalkan, atau apa yang dia telah melanggar dari ya perintah-perintah Allah dan juga larang-larangannya. Walau jaa bikulli ma'dziratin, walaupun nanti datang dengan segala macam alasan-alasan ini itu dan sebagainya atas perbuatan dosanya, ya atas perbuatan maksiatnya, fa innahu la yanfa, ya fa innahu la yanfa'u dzalika, ya demikian itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ini hendaklah diulang-ulang ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Udah enggak usah cari-cari alasan, ya, cukup nanti akan bersaksi diri kita atas diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah, dan tidak perlu banyak alasan. Walau alqa ma'adzirah, karena nanti alasan-alasan itu tidak bermanfaat sedikit pun. Itu di surat Al-Qiyamah ayat 14 ayat 15. Cuma juga ada beberapa ayat lagi yang selayaknya kita jadikan renungan bersama, yaitu di beberapa ayat, di antaranya di surat Ar-Rum ayat 57. Qala Allah Ta'ala fa yawma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Ya, pada hari itu, hari kiamat, la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum, tidak akan bermanfaat udzur-udzur, alasan-alasan yang disampaikan oleh orang-orang zalim. Ya, karena di dunia melakukan ini, melakukan itu, cari-cari alasan, enggak ada lagi. Ya, enggak bermanfaat alasan-alasan mereka. Ya, maka di sini butuh apa ya? Ya, butuh ketulusan hati, kejujuran hati. Siapa diri kita? Diri kita yang tahu dan Allah. Orang lain mungkin enggak tahu. Ya, kita menyembunyikan apa? Na'udzubillah. Ya, hendaklah kita benar-benar tulus. Yang ngaji itu benar-benar ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, kita perbaiki zahir kita dan juga batin kita, dan juga yang terlebih lagi adalah hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti orang-orang zalim itu udzur-udzur mereka, alasan-alasan mereka ya dari perbuatan zalimnya itu la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum. Enggak akan bermanfaat pada hari kiamat orang-orang zalim itu yang melakukan kezaliman, ya mengemukakan alasan-alasan, sekian ribu alasan, enggak bermanfaat.
Ya. Kemudian dikatakan ini tafsirnya fi yaumil qiyamah la yanfa'udz zalimina ma yuqaddimunahu min a'zar. Nanti pada hari kiamat gak berguna, gak bermanfaat apa yang disampaikan orang-orang zalim untuk membela diri mereka di dunia dulu begini, alasan sibuk, alasan apa lagi? Mau nikah lagi, alasan ya alasan sembarang itu ya. Pokoknya gak ada bermanfaat karena Allah tahu isi hatinya, isi hati kita itu berbuat dosa karena apa? Ya gak ada alasan-alasan lagi. Ini semuanya bagi kita ya bapak dan juga ibu ya, para ikhwan dan akhwat, ya kita semuanya mungkin sekali lagi di dunia bisa seribu alasan kita sampaikan agar kita aman, tapi ya di hadapan Allah nggak bisa sembunyi sama sekali. Makanya orang-orang zalim kelak nggak bermanfaat apa yang dia sampaikan, udzur alasan nggak ada. Wala yutlabu minhum irda, ya Allah taala bitaubah wa ta'ah bal yu'aqabuna bisayyi'atihim wa ma'asihim. Ya bahkan mereka itu nanti kelak nggak diminta untuk tobat. Nah ini pintu tobat sudah terlambat. Makanya dikatakan di sini walahum yusta'tabun. Mereka nggak diminta tobat nanti. Ya justru tobat itu sekarang. Ya ketika kita mungkin ya terjatuh, ya terpeleset, entah sengaja atau tidak sengaja, sudah segera istighfar kepada Allah Taala karena masih terbuka pintu taubat. Adapun nanti ya yaumul qiyamah nasallallahu wal afiyah naudzubillah, ya ketika itu nggak ada lagi alasan-alasan dan juga nggak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Taala. Bal yu'aqabuna bisayyi'atihim wa ma'asihim. Bahkan kelak mereka akan ya dihukum, diazab karena kesalahan mereka dan juga maksiat mereka. Ya itu nggih. Ini ayat yang semakna dengan ini ada beberapa nggih. Kita bacakan yang tadi di surat Ar-Rum ya. Kemudian juga ayat-ayat yang hendaklah perlu kita renungkan terutama ya agar kita benar-benar memperhatikan bahwasanya yang menjadi saksi kelak itu diri kita sendiri. Bahkan tubuh-tubuh kita pun akan menjadi ya saksi. Tangan, kaki, ya mulut nanti dikunci rapat, bahkan kulit-kulit nanti, bahkan ya tempat yang kita pijak saat ini kelak akan menjadi ya saksi. Kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama di surat Yasin, mungkin yang sering membaca surat Yasin ya, ayat 65, qala Allah Ta'ala al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma pada hari itu yaitu hari kiamat, nakhtimu ala afwahim. Nakhtim yaitu dikunci mulut-mulut mereka. Ya ditutup, sudah enggak bisa ngomong. Mau tadi kalaupun diberi kesempatan mengemukakan alasan, enggak berguna, enggak bermanfaat alasan-alasan mereka. Nah, yang ini ditutup benar-benar mulutnya, dan yang berbicara siapa? Atau apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Namun yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Nah ini na'udzubillah ini sudah mencet apa saja ini, ya sudah ngambil apa saja ini, walaupun cuma 10 jari tapi bisa merantak kemana-mana. Ya nasallallahu wal afiyah. Jadi yang berbicara adalah jari-jari mereka, tangan-tangan mereka, dan juga watashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Ya kita pernah kemana, melangkah kemana, singgah di mana, duduk di mana, ya sudah ngelencer kemana saja nih kaki ini. Ya ini kelak akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dari apa yang sudah mereka berbuat. Makanya dikatakan al-yauma natba'u ala afwahil musyrikin. Nanti kelak Allah akan ya mengunci mati mulut-mulut orang-orang musyrik, fala yantiqun, sehingga mereka tidak berbicara, tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, ya dan Allah akan menjadikan tangan yang saat ini enggak bisa ngomong ini nanti akan bisa berbicara, dan dialah Allah yang antaqa kulla syai'. Nanti setelah ini akan disebutkan ayatnya nih, bahwasanya Allah yang maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu berbicara. Wa tukallimuna aydihim bima batashat bihi wa tashhadu arjuluhum bima sa'at ilaihi fid dunya wa kasabat minal atham. Kelak tangan-tangan itu akan berbicara kepada Allah, menyerang siapa ya? Ya menyerang kita sendiri. Enggak bisa disuruh diam ini. Ya semuanya akan berbicara apa adanya. Ya makanya hendaklah ya nasallallahu alaihi wasallam, sekali lagi ini adalah nasihat buat kita semuanya, bukan berarti yang berbicara lebih baik,
Namun ya itu tadi, kadang ya karena kita lalai, ya kita sedang lengah, kemudian iman sedang turun, ya sedang sibuk dunia, kemudian ingin cari pelampiasan dan lain sebagainya. Nah, jadilah kita ya masuk dalam perangkap syaitan waliyadzubillah, ya sehingga terus menikmatinya dan tidak bisa lepas, ya kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, jadi nanti tangan-tangan itu akan berbicara dari apa yang sudah diambil, apa yang dipegang, ya apa yang sudah dilakukan di situ. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki akan bersaksi bima saat ilahi fid dunya, apa yang dia usahakan di dunia, kemana saja dengan kaki itu, ya maka nanti kelak akan menjadi saksi. Wa kasabat minal asam, dan juga akan menjadi saksi dari apa yang dia berbuat dari dosa-dosa, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya surat Yasin ayat ya 65. Kita tambahkan lagi tadi surat Al-Qiyamah ya, kemudian surat Yasin, dan juga sekarang surat Al-Anfal ya, yang menunjukkan bahwasanya bahkan nanti kulit-kulit itu akan berbicara. Ya apa nih? Surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 21, bukan Al-Anfal. Ya di sini dikabarkan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Wa qalu li juludihim, mereka nanti orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim, ya semuanya manusia, akan berkata kepada kulit-kulit mereka. Ini kalau tadi tangan, kaki yang akan menjadi saksi. Ini kulit ini. Ini lebih apa lagi? Lebih detail lagi. Ya, kita merasakan apa saja dengan kulit itu. Ya, yang halal, yang haram, yang syubhat kita rasakan. Tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh kita rasakan dengan kulit ini. Ya, bahkan makanan, minuman yang halal, yang haram, harta yang halal dan haram, ya bisa dirasakan. Semuanya nanti akan lima syahidtum alaina. Semuanya nanti akan menyerang orang-orang yang melakukan kezaliman, ya sehingga orang-orang itu mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian ini menyerang kita, menyerang kami? Maka kulit pun menjawab, qalu antaqana Allah. Qalu, mereka menjawab kulit-kulit itu, dialah Allah yang antaqana, yang telah membuat kami berbicara. Ya kenapa? Dialah Allah alladzi antaqa kulla syai'. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu itu berbicara. Apa saja yang saat ini mungkin tidak berbicara, seolah diam, ya nanti semuanya bisa berbicara, ya entah hujjatun lana au alaina. Ya hujjatun lana adalah membela kita, menyelamatkan kita, atau hujjatun alaina yang menyerang kita, pilih mana kita. Wa huwa khalaqakum awwala marratin, dialah Allah yang menciptakan kalian pertama kali, wa ilaihi turja'un, dan ya kepadanya lah kalian semuanya akan dikembalikan. Ya, jadi ditafsirkan dari tafsir Muyassar ya. Qala haula'il ladzina yuhsyaruna ilan nari min a'da'illah li juludihim ya mu'atabin. Ya mu'atibin. Mereka orang-orang yang dibangkitkan, dikumpulkan ke neraka jahanam ya dari musuh-musuh Allah, mereka akan berkata kepada ya kulit-kulit mereka sendiri, mencela. Lima syahidtum alaina. Kenapa sih kalian malah menyerang kita sendiri? Ya ini digambarkan ya orang-orang ya yang dikumpulkan dalam api neraka Allah Ta'ala secara khusus. Adapun secara umum, karena lafadznya dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ya, pelajaran yang diambil adalah dengan lafadz yang umum, bukan dengan sebab khususnya. Maka ini bisa ya menimpa semuanya. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi menyerang kami? Fa ajabathum juluduhum, maka kulit-kulit mereka menjawab, antaqana Allah. Ya dialah Allah yang membuat kami berbicara. Allazi antaqa kulla syai'. Dialah Allah yang membuat berbicara, yang menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Wa huwal ladzi khalaqakum awwal marratin wa lam takunu syai'a. Dialah Allah yang menjadikan kalian pertama kali, yang sebenarnya sebelum itu kalian bukan apa-apa. Wa ilaihi masirukum, dan nanti keempat kembali kalian adalah kepada Allah ba'dal mauti lil hisabi wal jaza. Ya semuanya kelak akan menjadi semuanya kelak akan mendapatkan hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu di surat Fussilat ayat 21. Atau ayat yang sebenarnya kita semuanya sudah hafal, dari surat Al-Zilzalah, ya, yauma idzin tuhadditsu ya akhbaruha. Ini kita sebutkan. Jadi surat, ya insyaallah kita semuanya sudah hafal. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka ya auhalaha. Ini dia tafsirkan, ya di antara tafsir mengatakan para ulama, yauma idzin pada hari itu tuhadditsu akhbaruha. Bumi itu akan mengabarkan apa yang dia pernah lihat. Ya, si fulan jam sekian ya di tempat ini dia pernah menginjak, ya pernah berdua-duaan, sepi atau rame-rame, semuanya akan menjadi saksi. Maka apa pelajarannya? Ya pelajarannya adalah jadikan tempat yang kita pijak semuanya ya meninggalkan kebaikan. Ya semuanya meninggalkan jejak-jejak kebaikan, bukan jejak buruk. Ya hendaklah kita ya masjid, ya rumah, ya tempat kerja, ya mungkin pasar, ya mungkin kita kadang nongkrong, ya tapi jejaknya baik-baik saja. Ya kenapa? Kalau tidak, nah ini bumi akan mengabarkan apa yang dia lihat. Kenapa? Bi anna rabbaka ya auhalaha. Karena nanti akan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirnya nih. Yaumul qiyamah tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Ini tafsir yang ringkas nih. Itu kalau kita lihat banyak tafsir ya kurang lebih mirip maknanya. Jadi pada hari kiamat kelak bumi akan mengabarkan apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi itu, khairin aw syarrin, baik atau buruk semuanya akan ya dikabarkan. Enggak usah CCTV udah rusak. Ya, memorinya mungkin sudah hancur. Ini bumi. Ya, Allah yang menyimpannya. Ya, Allah yang mencatatnya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan ya illa ahsaha. Ya bi anna Allah Subhanahu wa taala amarha. Kenapa kok bumi seperti itu? Ya karena Allah yang memberitakannya. Ya bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Kabarkan apa yang dilakukan di atasmu itu, baik kebaikan atau keburukan semuanya akan dikabarkan. Maka adalah ayat-ayat tadi ya, mulai dari surat Al-Qiyamah, kemudian surat Yasin ayat 65, dan juga tadi surat Fussilat ayat 21, dan juga barusan surat Al-Zilzalah ya, atau Al-Zalzalah ayat 4 dan 5. Ya, maka itu semuanya adalah kita renungkan dalam-dalam, ya kita tidak perlu banyak alasan, ya cukup diri kita yang tahu dan Allah. Maka adalah kita banyak-banyak bermuhasabah. Ya siapa diri kita, yang dikatakan oleh orang-orang Arab ya, al-insanu a'rafu ya a'rafun nasi bima, atau a'rafun nasi qadrah. Ya, manusia itu tahu sendiri siapa kadarnya. Ya ini bukan hadisnya tapi ucapan hikmah, lebih tahu siapa kadar dirinya. Orang lain mungkin enggak tahu. Ya orang lain mungkin menganggap ya karena sudah hijrah, sudah ngaji sunnah, atau sudah mungkin berubah penampilannya, mungkin khair-khair aja, baik-baik aja. Tapi kita yang ya mengalami, mengamalkan, yang kita kadang sembunyi-sembunyi, Allah dan kita yang lebih, bahkan Allah lebih tahu ya siapa diri kita. Nasallallahu wal afiyah. Oleh karena itu pelajarannya adalah agar kita jujur ya, agar kita tulus, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha ya mukhlisina lahuddin. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan, memurnikan beragama ini ya untuk Allah saja. Kita hanya ingin selamat ya fid dunya wal akhirah. Namun tadi butuh ketulusan, butuh kejujuran, ya, butuh benar-benar dari hati. Semuanya yang dilakukan dari hati, bukan pura-pura. Kemudian kita lanjutkan dari hadis-hadis dan asar. Ini yang kemarin sudah kita baca, bahwasanya nanti umat Islam ini akan dikepung dari segala penjuru oleh musuh-musuh. Gara-gara apa nih? Ya gara-gara wahan. Apa itu wahan? Ya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang dikatakan yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Benar-benar umat-umat musuh-musuh itu nanti akan menyerang kalian ya sebagaimana orang-orang yang lapar ya menyerbu makanan yang ada di atas piringnya. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah.
Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Qala bal antum yauma idzin katsirun. Ya, bahkan kalian pada waktu itu hari itu banyak. Tapi banyak kalian itu lakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Tapi banyaknya kalian itu seperti ya buih di lautan ya yang terombang-ambing ke kanan ke kiri, atau seperti kotoran-kotoran yang mengapung di atas laut itu. Enggak ada kekuatan, terombang-ambing ke kanan ke kiri ya, kemudian ya begitu saja. Bahkan sudah seperti itu kondisinya, amat sangat mudah diserang oleh musuh. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabah minkum. Bahkan Allah akan mencabut di hati-hati musuh kalian itu rasa takut kepada kalian. Ini berbeda kalau dia orang beriman, dia sabar, ya dia istiqomah, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, ya dia menghindarkan diri dari maksiat ya. Maka ya musuh itu akan keder duluan. Ya akan gentar duluan mendengar nama kaum muslimin, pasukan kaum muslimin dari jarak sekian-sekian. Tapi rasa takut itu, gentar itu nanti akan dicabut sehingga dianggap remeh benar-benar. Sudah dianggap remeh, kemudian kayak makanan diserbu itu. Habis sudah. Ya. Kemudian wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Bahkan Allah akan memasukkan, melemparkan di hati-hati kalian itu wahn. Qala qailun ya Rasulullah, wa mal wahn? Ya Rasulullah, apa itu wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu adalah penyakit berupa cinta dunia dan juga takut mati. Ya inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ini membuat hubbud dunya dengan hubungannya dengan karahiyatul maut. Karena kalau hubbud dunya, cinta dunia, ya ibaratnya kita sudah nyaman ya, dengan harta, dengan makanan, dengan rumah, dengan perhiasan, dengan apa lagi, dengan wanita, dengan istri 1, 2, 3, 4, dengan anak-anak, ayem sudah. Suruh jihad nggak mau ya. Kemudian juga takut mati, aduh nanti nggak bisa bersenang-senang lagi, nggak bisa berlezat-lezat lagi ya, nggak bisa bernikmat-nikmat lagi, sehingga membenci kematian. Artinya apa? Yaitu takut jihad. Kenapa? Sudah jangget penyakitnya cinta dunia. Maka dunia itu hanyalah wasilah yang mungkin pernah kita sebutkan. Dunia hanyalah seperti jisrun ya, seperti jembatan yang menghubungkan kita dengan akhirat. Atau dunia itu adalah seperti syajaratun ya, seperti pohon singgah sejenak. Atau seperti mazra'atun ya, seperti ya sawah ladang yang kita berusaha payah menanam ya, mengairi, merawat, dan kelak kita akan memanennya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau itu baik kita panen kebaikan, kalau itu buruk ya panen keburukan. Waliyadzubillah. Itu nggih. Kemudian di sini ada beberapa lagi ya hadis dan asar yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tujuannya sekali lagi agar tarhib nih, agar kita benar-benar takut akan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Di samping ayat-ayat tadi yang kita sebutkan ya, bahwasanya nanti semuanya akan menjadi saksi. Ya, tangan, kaki, ya, kulit, bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi, ngerekam semuanya. Apa enggak menakutkan, mengerikan seharusnya. Makanya hendaklah sekali lagi butuh kejujuran, ketulusan. Untuk apa kita ngaji? Ya untuk apa kita meniti ya jalan sunnah ini, ya jalan agama ini, dan juga ya hendaklah kita benar-benar tidaklah meninggalkan jejak kecuali ya kebaikan-kebaikan saja. Utruk atharon, ya tinggalkanlah jejak kebaikan. Ini hadisnya pernah kita sebutkan ya, tentang hukuman perbuatan ghibah dan merusak kehormatan kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Ini ketika aku di Mi'raj ya menuju Sidratul Muntaha, beliau melewati sallallahu alaihi wasallam qaumin lahum adfar min nuhas. Melewati, diperlihatkan neraka, di situ ada penghuninya yang punya adfar. Adfar jamak dari dhafrun, kuku-kuku dari nuhas. Ini kuku tulang ya. Ini dari nuhas itu tembaga. Ya, kuku dari tembaga, kemudian yakhmushuna wujuhahum wasudurahum. Ya mereka mencakar-cakar, mencabik-cabik mukanya sendiri dan ya dada-dada mereka. Fakultu, ya man haula'i ya Jibril. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Ya, qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas
wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Ini kanibal nih. Ya, bukan. Ini adalah yang disebutkan di surat ini kita baca nih. Ini kita manfaatkan alat nih. Di surat Al-Hujurat nih. Ayat berapa itu? Nah, ini kita bacakan nih. Ya, ayatnya surat Al-Hujurat ayat 13 nih. Ya, ada yang ingat ayatnya? Nggih. Ini, Pak. Ya, Al-Hujurat ayat 12 nih. Ya, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran ya minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh ya wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi tadi yang disebutkan di hadis ini yang kita sebutkan ini bahwasanya orang-orang yang mencakar-cakar muka-muka mereka, kemudian dada-dada mereka, dijelaskan oleh para ulama, ini sebenarnya sikap dari wanita yang histeris nih. Ini sikap wanita sebenarnya yang mencakar-cakar. Tapi ini juga berlaku bagi semuanya. Ya, kenapa? Karena hukuman dari perbuatan mereka di dunia berupa ya'kuluna luhuman nas. Ya, memakan daging-daging manusia. Oh, makan beneran ini? Makan daging manusia beneran? Bukan. Itu digabungkan dengan ayat tadi, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah, jauhkanlah kebanyakan purbasangka. Ya, prasangka jaga orang. Bawaannya kayaknya orang ini mencurigakan. Ini orang asing nih. Pokoknya curiga aja terus. Udah tinggalin. Kita hanya melihat zahirnya baik ya sudah. Perkara hatinya itu urusan dia dengan Allah. Nih, kecuali kalau ada rekam jejak yang mungkin kita tetap hati-hati tapi kedepankan husnudzon atau taghaful, pura-pura tidak tahu. Ya, kecuali jika memang benar jelas bukti-buktinya. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, mengungkit-ungkit. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian yang ngerasani sebagian yang lain, menghibahi sebagian yang lain. Ya, ghibah itu dikatakan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Ya, maukah di antara kalian makan daging saudaranya sudah mati? Ya, fakarihtumu, pasti kalian akan jijik. Ini bayangkan nih, daging bukan daging sebentar lagi, bukan daging sapi atau kambing. Ini daging manusia. Saudara kita sendiri kenal ini, kita di depan mata kita kenal ini. Kemudian kita makan, ya, kasih kecap, dibakar gitu. Ya, naudzubillah. Ya, kemudian dinikmati, enak ini pokoknya. Itulah sejijik itu sebenarnya, tapi banyak orang ghibah itu ya santai-santai aja, bahkan semakin mukanya semakin serius ya, itu semakin dahsyat itu ghibahnya. Insyaallah nggak ada nggih ibu nggih, paling bapak-bapak ini. Ya, atau dua-duanya, naudzubillah. Itu godaan syaitan terhadap ghibah ini sangat besar ya, sehingga pokoknya kalau nggak ngomongin orang guatel rasanya. Ya, naudzubillah. Ini itu perumpamannya sejijik itu. Maukah di antara kalian makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik, kotor. Maka wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Namun tetap ditutup wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Sebesar apapun dosa kita, maka hendaklah kita tadi enggak usah kakek alasan, udah ya memang salah, itu aja. Oh ya, mohon maaf. Itu aja. Enggak usah gengsi ya. Enggak usah gengsi, waduh ini turun jabatan saya ini, atau turun di mata manusia ini, saya jadi apa ini, mau dianggap apa ini. Enggak usah memperdulikan itu nih. Yang penting ya selamat di hadapan Allah ya yaumul qiyamah.
Ya kenapa Allah membuka innallaha tawwab, membuka pintu taubat selebar-lebarnya sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa di kerongkongan. Ya sungguhnya Allah Tawwabun ya Rahim dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kembali ke tadi yang tadi disebutkan wa yaqauna fi a'radihim. Jadi ini artinya Jadi ketika Nabi dimi'rajkan, bila melewati sebuah kaum yang kuku-kuku mereka dari tembaga mencakar wajah dan dada mereka sendiri, ya kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa ini? Ya mereka adalah alladzina ya'kuluna luhuman nas ya wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang menggibahi manusia, digambarkan dengan makan daging manusia dan mencemarkan, menodai kehormatan mereka. Seharusnya itu aib-aibnya disembunyikan, ya nggak usah dibongkar-bongkar, ditutupi. Ini malah dinodai. Ini kehormatannya, apalagi ya kesuciannya. Ya karena darah, kehormatan itu semuanya haram ketika dia masuk Islam. Harus dijaga, bukan dirobek, ya bukan dibongkar. Ya karena dalam hadis yang lain, man satara musliman satarallahu ya fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Itu adalah tadi tambahkan surat Al-Hujurat ayat 12. Ya tentang perumpamaan begitu jijiknya perumpamaan ghibah. Namun sejijik itu manusia masih banyak melakukan perbuatan ghibah. Naudzubillah. Ya kemudian di sini disebutkan asar-asar namun dhaif yang pernah kita sebutkan. Semoga ini adalah bagian dari syawahid saja yaitu untuk menegaskan, menguatkan tema bahwasanya dosa itu punya dampak. Ya disebutkan di sini sekali lagi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Yakhruju fi akhiriz zaman rijalun yakhtiluna ad-dunya bid-din. Nanti akan datang keluar di akhir zaman orang-orang yang berkedok agama, berbaju agama atau berbaju agama tapi untuk mencari dunia. Yalbasuna linnasi juludad dha'ni minal lin. Digambarkan mereka berpakaian seperti pakaian kambing, domba yang lembut, ngomongnya lembut pokoknya sopan, manis muka kemudian suaranya bagus dan sebagainya. Bahkan digambarkan alsinatuhum ahla minas sukar. Dalam riwayat yang lain ahla minal asal. Ucapan-ucapan mereka itu lebih manis daripada gula, daripada madu. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab. Namun hati mereka seperti serigala. Jadi tampilannya masya Allah, tapi hatinya rusak seperti serigala yang lapar, melahap-lahap, menyantap mangsanya. Yaqulullahu azza wa jalla abi yaghtarun, apakah mereka akan menipuku? Am alayya yajtariun, apakah mereka akan menentangku? Ya fabiya halaftu la ab'atsanna ala ulaika minhum fitnatan tadul halima minhum hayron. Yang artinya nanti Allah akan mengirim kepada mereka itu fitnah-fitnah sehingga orang yang cerdas pun nanti akan bingung. Ini kalau bisa diambil faedahnya adalah kenapa Allah mengirimkan fitnah, menguji manusia ujian demi ujian, bahkan sampai orang yang cerdas pun nggak tahu ini benar atau salah, gara-gara ada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat tadi, mencari dunia tapi berkedok agama. Kira-kira ini walaupun ini hadisnya dhaif zaman ini sudah terjadi sampun banyak ini berita-berita yang kemarin pesantren yang dari Mesir, yang dari mana itu, dari Jawa Tengah semoga itu hanya contoh dari bagaimana ketika banyak orang berkedok seolah-olah menjadi syekh, seolah-olah menjadi kiai, naudzubillah, seolah-olah menjadi ustadz atau seolah-olah menjadi juru agama, tapi sebenarnya mencari dunia, memanfaatkan relasi kuasanya sehingga menganiaya. Wal iyadzubillah, nasallallahu wal afiyah. Kemudian masih dari athar sekali lagi atharnya dikomentari para ulama didhaifkan intinya. Namun sekali lagi kita hanya bisa mengambil pelajaran. Mungkin ini kembali ke temanya adalah betapa besarnya dampak buruk dosa dan maksiat.
Jadi digambarkan zaman ketika Islam hanya sekedar nama. Yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu. Benar-benar nanti ini diriwayatkan ya, diriwayatkan dari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun sekali lagi riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Albani, ya beliau mengatakan atau menilai hadisnya dhaif atau riwayatnya lemah. Benar-benar nanti akan ada datang zaman kepada manusia la yabqa minal islam illa ismuhu. Ya, tidaklah tersisa dari Islam itu kecuali namanya doang. Ya, dari sini aja bisa kita ambil contoh ini. Indonesia? Belum ya. Oh, kok belum? Ya semoga tidak. Ya, misalnya di Eropa sana ada Spanyol misalnya, yang tersisa hanya nama, mungkin hanya muka-muka kayak Arab gitu. Tapi ya nggak ada lagi Islam. Padahal Islam pernah berjaya beberapa abad di sana. Walam yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali gambarnya saja, tulisannya saja. Enggak ditadaburi, enggak dibaca. Ya. Wa masajiduhum amiratun wa hiya kharab. Masjidnya bagus-bagus, ukirannya, perhiasannya, ya indah-indah semuanya. Tapi kharab, tapi sebenarnya dia rusak dari huda, dari petunjuk. Ya enggak diisi untuk sholat, untuk taklim, untuk belajar. Ya, semuanya kosong. Hanya seperti bangunan museum saja. Na'udzubillah. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ya, ulama mereka adalah ulama makhluk yang paling buruk ya di muka atau di bawah langit ini. Min indahum takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Ya, dari mereka muncul fitnah dan akan kembali kepada mereka. Ya, jadi banyaknya muncul fitnah-fitnah itu gara-gara ulamanya ulama su. Na'udzubillah. Bukan menyeru kepada Allah dan Rasulnya, menyeru kepada petunjuk, tapi menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada dirinya sendiri, menyeru kepada dunia. Nah, ini walaupun sekali lagi hadisnya tadi didhaifkan, namun kalau bisa diambil makna, apakah sudah terjadi? Ya sudah terjadi. Itu ada ulama-ulama su, na'udzubillah, ada dai-dai yang menyeru bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya tapi entah itu menyeru kepada golongannya, ya kepada hadis-hadis yang dhaif, ya kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan dan seterusnya. Maka dari situlah fitnah dan akan kembali kepada mereka. Ya, namun yang disayangkan tadi Islam hanya sekedar nama. Ya. Kemudian ini dari asar, kalau ini asarnya sahih ya, dari asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini terjadi ya. Nasallahu wal afiyah, hancurnya umat ini karena merajalelanya riba dan zina. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Jika zina, riba ya sudah merajalela di sebuah negeri, faqad ahallu, maka penduduknya sendiri itulah yang menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Ta'ala, yang sebenarnya terjaga sebelumnya. Tapi gara-gara menyebar zina, riba, dianggap boleh, dianggap kan suka sama suka, kan ini juga menguntungkan. Yang halal aja sulit ya, apalagi yang haram aja sulit, apalagi yang halal atau sebaliknya. Pokoknya untung lah. Udah, yang penting kan suka sama suka, ridho. Udah ridho, udah nggak apa-apa walaupun riba. Nah ini tidak nih. Walaupun dikemas dengan ya tadi yang zina itu dikemas dengan seolah-olah Islami, dan juga riba dikemas seolah-olah riba Islami dengan nama-nama yang ya menarik perhatian. Apa itu bunga? Apa lagi? Riba dinamai apa nih? Bunga terus apa? Bagi hasil dan sebagainya. Intinya ya mentalbiskan, menyamarkan sesuatu yang haram. Ya, maka jika riba, zina merajalela, ini diantaranya sebab ya umat itu akan binasa gara-gara perbuatan mereka sendiri. Nah, ini kembali ke tema bahwasanya dampak buruk dosa dan maksiat itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Mau individu, mau masyarakat, mau di dunia maupun di akhirat, ya semuanya pasti akan bertambah buruk. Nasallahu wal afiyah. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Kita mohon kepada Allah ya keselamatan, ya agar Allah membersihkan dada-dada kita, yang menjadikan kita cinta kepada kebenaran. Allahumma habbib ilainal iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufr wal fusuq wal isyan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.